Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Kameswara terperanjat mendengar jawaban orang yang baru saja muncul menemuinya itu. Kameswara menoleh ke arah laut. Perahu kecil yang terapung-apung itu tetap berada di sana. Kameswara mencoba berpikir sejenak, tetapi tetap saja hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kameswara merasa kemunculan lelaki muda bernama Balang Liring itu sebagai suatu hal yang aneh. Ada suatu hal yang janggal yang dicurigainya. Hantu? Iya, hantu. Kau tidak sedang bercanda di sana. Kau lihatlah perkampungan itu di sana, Kameswara. Kau tentunya telah melihat keanehan, bukan? Perkampungan itu bernama Cilacap. Perkampungan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya karena mereka takut oleh hantu itu. Salah satu di antaranya. Oh, kalau begitu ada penyebab lain? Ada beberapa penyebab yang membuat para penduduk ketakutan. Baiklah. Terima kasih untuk keterangan yang kau berikan. Dan memang itulah yang aku butuhkan. Aku memerlukan beberapa keterangan. Aku nyaris putus asa karena aku tidak bertemu dengan orang sama sekali di tempat itu. Akan tetapi tetap merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa Kisanak mengenal namaku. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa hari aku berada di sini memang menunggu kedatanganmu. Menunggu kedatanganku? Iya. Apakah kau merasa mempunyai keperluan denganku? Iya. Katakan, apa keperluan? Ada orang yang memberi petunjuk kepadaku bahwa kepadamu aku bisa meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Kau bermaksud meminta bantuan untuk menyelamatkannya? Menyelamatkan orang yang berada di atas perahu itu? Menyelamatkan bagaimana Kisanak Balang Liring? Bantuan apa yang dibutuhkan dariku? Merebut jasadnya. Merebut jasadnya? Jasad apa? Jasad istriku. Jasad istrimu. Istrimu mati? Tidak bisa disebut demikian, Kisanak. Nyai Durga Parabandari telah merebut jasadnya dan menggunakan tubuhnya. Durga Parabandari menggunakan jasad istrimu? Iya, lebih tepat Durga Parabandari yang kembali ke kehidupan nyata ini dengan meminjam dan manjing pada tubuh istriku. Gila. Aku berharap kau bisa menolongku, Kameswara. Aku tidak ingin Warakenya itu terlampau lama menggunakan tubuh istriku. Kapan peristiwa itu terjadi? Hingga saat ini telah 10 tahun lamanya. Jadi 10 tahun yang lalu Durga Parabandari itu lahir kembali ke dunia ini dengan tidak melalui kelahiran lumrah, akan tetapi langsung menempati dan merampas jasad orang yang sudah dewasa. Benar. Dan orang yang kau maksud itu adalah istriku. Kameswara memandang ke arah laut. Perahu kecil itu masih tetap terapung-apung di sana. Kameswara mencoba mempertajam tatapan matanya kembali. Kameswara berdesir melihat wujud orang yang duduk di atas perahu itu. Memang mirip dengan wajah para bandari. Kameswara tercenung dan berpikir. Matanya memandang Balang Liring dengan tatapan curiga.
Benarkah apa yang kau katakan itu, Kisana? Apakah kau tidak sedang menyiapkan sebuah jebakan untuk... Jebakan? Jebakan apa? Aku tidak berbohong, Kamaswara. Apa yang aku sampaikan itu hal apa adanya. Sejujurnya. Bagaimana kalau aku tidak percaya? Kau tidak percaya? Aku lebih merasa curiga daripada percaya. Aku minta kau mengatakan apa adanya. Jangan berbohong kepadaku. Ketajaman hidungku membawi adanya kebohongan di sini. Aku tidak berbohong. Aku telah mengatakan padamu apa adanya. Orang yang berada di perahu itu adalah istriku. Namun ia tak berada di alam kita. Dikatakan mati, nyatanya belum. Dikatakan masih hidup. Akan tetapi, aku tak pernah dapat menyentuhnya. Kau pintar mengarang sebuah cerita. Tidak, bahkan sama sekali tidak, Kamaswara. Tetapi aku melihat kau berbohong. Bau kebohongan itu sangat tajam menyeruak ke hidungku. Oh, apakah menurutmu apa yang aku sampaikan kepadamu ada yang kelihatan bohong? Ada yang janggal? Tolong katakan. Di mana letak kebohongannya? Firasat. Firasatku yang mengatakan kalau kau bohong. Hanya karena firasat, iya. Bagaimana kalau firasatmu itu ternyata salah? Tak mungkin. Sayang sekali. Kau lebih percaya pada firasatmu, Kisana Kamaswara. Sehingga apapun yang berasal dari orang lain, kau anggap salah. Jika demikian, cara apa yang harus aku gunakan agar kau bisa percaya padaku? Mengaku saja, daripada aku bersikap kasar kepadamu. Berbicaralah yang jujur. Sayang. Dan aku menjadi kecewa. Sayang dan kecewa bagaimana? Sayang karena kau terlampau percaya pada sebuah firasat. Dan aku menjadi kecewa karena seperti itulah sikapmu. Beberapa hari aku berada di sini dan menunggu kedatanganmu. Aku membayangkan kau akan menolongku. Namun yang aku dapatkan justru sikap yang sama sekali bertolak belakang. Jangan banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Cepat katakan dengan jujur siapa kau dan apa kepentinganmu denganku. Apa kepentinganku? Telah aku sampaikan belum? Sudah belum? Aku tahu kau berbohong. Dan aku tahu bahwa sebenarnya kau bekerja sama dengan Durga Parabandari itu untuk membunuh anak lelakiku. Kamaswara memandang dengan tatapan mata tajam. Kamaswara kemudian melangkah memutar. Dengan caranya itu Kamaswara juga bisa melihat perahu yang terapung-apung di kejauhan. Palang Liring menjadi kebingungan justru oleh sikap Kamaswara yang ternyata tak bersahabat dan malah kasar. Palang Liring yang terkejut oleh tuduhan itu masih mencoba meredakan gejolak yang mulai bangkit di dadanya. Apa katamu, Kisana Palang Liring? Aku bingung. Aku tak tahu harus mengatakan apa. Kau tetap tidak mau mengatakan sesuatu yang sedang kau sembunyikan? Kisana Kamaswara, aku tidak merasa menyembunyikan sesuatu. Silakan, apa yang akan kau lakukan? Aku akan memaksamu. Kau akan memaksaku? Iya. Kau memang perlu ditaboki agar mau buka mulut. Gila, agar aku jangan disebut orang yang tidak tahu tata krama dunia olah kanuragan. Ayo, bersiaplah. Aku sudah mengingatkan kepadamu agar mempersiapkan diri. Selanjutnya, apakah kau siap atau tidak? Aku akan tetap menyerangmu. Kau akan memaksakan sebuah perkelahian dengan aku, Kamaswara? Iya, bukan main. Jangan menghindar. Aku tahu kalau kau mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Kau mampu hadir dan muncul begitu saja di belakangku. Menunjukkan kalau kau bukan orang yang sembarangan. Orang yang bukan sembarangan selama ini aku lihat hanyalah kaki tangan Durga Parabandari. Gegabah sekali kalau kau mengambil kesimpulan dengan cara serampangan seperti itu. Aku tak pernah gegabah. Aku selalu berkeyakinan. Dan selama ini apa yang aku yakini selalu benar. Jawablah. Atau kau akan menyusul hantu itu. Mati penasaran dan kesasar-sasar di alam Pangrantunan. Baiklah. Baik. Jika itu yang kau kehendaki, aku tidak akan menghindar. Akan kuhajar kau hingga babak belur. Dan baru aku hentikan kalau kau mau mengaku bahwa kau adalah kaki tangan Durga. Kamaswara telah mengambil ancang-ancang. Kedua kakinya melangkah mundur dengan mengurat jejak pada pasir laut. Namun demikian ombak menjilatnya, maka gurat jejak itu pun menghilang. Palang Liring segera mengambil jarak pula. Ia telah bersiap-siap untuk melindungi diri. Bahkan jika perlu, terpaksa harus dengan membunuh lawannya. Kedua tangannya disilangkan. Kamaswara melihat sikap itu sebagai sebuah gerak kanuragan yang sederhana. Kau telah siap? Aku telah siap. Bagus.
Jangan sesali seandainya kau harus mati di tanganku. Aku akan menyesal kalau aku mati di tanganmu. Dan aku akan mengutukmu sebagai orang yang sombong dan tidak tahu diri. Jangan banyak omong. Dari benturan tangan aku melihat bahwa kau mempunyai kemampuan yang bisa kau andalkan untuk menghadapiku, Kisanak Balangliri. Jangan kau merasa sungkan. Aku melihat gerak kembangan kanuragan yang kau tunjukkan tadi, gerak kembangan yang sederhana. Tetapi di balik gerak kembangan yang sederhana itu, kau pasti menyembunyikan sesuatu. Serang aku, Balangliri. Serang aku kalau perlu, bagaikan ombak yang berdebur susul menyusul itu. Dan aku tak akan sungkan-sungkan untuk membunuhmu. Namun aku tetap menyesali pertarungan ini, Kisanak Kameswara. Aku bukan kaki tangan Durga para Bandari. Kaki tangan mata tiga itu memiliki raja di tangan kirinya. Lihat, apakah aku memilikinya? Kaki tangan mata tiga itu tidak harus memiliki Raja Trinetra. Tidak mempunyainya sekalipun bisa. Baiklah, rupanya kau tidak bisa mempercayai orang lain. Kau hanya mempercayai dirimu sendiri. Manusia semacam kau rupanya jenis lelaki pencemburu. Melihat ada lelaki lain yang lebih tampan. Apa maksud? Bahkan pengilon yang tak bersalah pun mungkin akan kau pecahkan hingga berantakan. Cukup! Kameswara menyerang Balangliri bagaikan banjir bandang. Namun kekuatan serangan yang mengalir menapak perlahan tidak langsung merambah pada bobot serangan yang berbahaya. Kameswara menambah kekuatan serangan setingkat demi setingkat, manakala telah mengukur kemampuan orang yang bernama Balangliri itu, yang ternyata mampu mengimbanginya. Perkelahian itu pun kemudian berlangsung semakin sengit. Bukan main. Sudah kuduga bahwa kau mempunyai kemampuan yang patut kau andalkan untuk menghadapiku. Namun aku yakin pada saatnya kemampuanmu untuk meningkatkan bobot serangan itu akan mentok dan tak bisa meningkat lagi. Sementara sebaliknya denganku, kekuatanku akan terus mengalir melandamu. Kuduga orang yang bernama Kameswara yang menggetarkan pegunungan di ujung timur Pulau Jawa ini berhati sombong. Kau banyak mengetahui siapa aku. Jelas kau adalah kaki tangan Durga para Bandari. Sebuah cara menarik kesimpulan yang kekanak-kanakan, Kameswara. Persetan, matilah kau di tanganku. Kau hanya bisa mengancam. Kameswara dan Balangliri kembali saling serang dengan dahsyat. Setapak demi setapak Kameswara meningkatkan bobot serangannya. Demikian juga dengan Balangliri terus menguras kemampuan untuk mengimbangi Kameswara. Maka pertarungan itu pun dengan cepat meningkat, merambah pada tataran yang semakin tinggi. Nun jauh di sana, perahu dengan lampu publik itu masih tetap terapung-apung, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan mimpi akan dapat mengalahkan aku, Kameswara. Bukan main. Kenapa, Kameswara? Kau mempunyai kemampuan yang benar-benar tak bisa dianggap remeh, Kisanak. Kau terlampau memuji, Kameswara. Jarang sekali aku bertemu dengan orang yang mampu mengimbangi ilmu kanuraganku sampai pada beberapa tingkat dan tataran. Itu karena kau terlampau sibuk mengagumi dirimu sendiri. Kau tak melihat tingginya langit dan jembarnya bumi. Kau hanya terpancang pada wilayah yang sempit, sebatas Gunung Raung dan sekitarnya. Kau belum menjelajah hingga ke barat. Jika kau memasuki bumi Pasundan, maka kau akan menemukan kenyataan yang akan mengejutkanmu. Pada siapa kau berguru? Murid siapakah kau? Tidak menjadi kewajibanku untuk melapor kepadamu. Baiklah, kalau kau tidak mau menyebut siapa gurumu, meskipun kau mampu melayaniku untuk beberapa saat lamanya, sayang sekali, aku tidak menyimpan rasa simpati secuil pun kepadamu. Bersiaplah. Kali ini aku akan meningkatkan bobot seranganku. Kau akan kulibas. Gila. Gila. Bagaimana, Balangliri?
Kalau tidak salah hitung, sekitar 10 seranganku beruntun masuk menyengat dada dan bahkan kepalamu. Nah, apakah kau masih merasa pantas untuk menghadapi aku? Keparat. Bagus. Aku selalu menghormati orang yang berani mengumpat dengan kasar. Dengan demikian aku tidak akan merasa segan untuk menjatuhkan tangan kematian untukmu. Keparat. Hei, apa yang akan kau lakukan itu? Serangan beruntun yang baru saja dilakukan Kameswara membuat Palang Liring sedikit kesulitan. Palang Liring melompat mundur mengambil jarak. Kameswara membiarkannya. Kameswara berdiri di atas pasir, sementara air laut dia biarkan menjamah dan membasahi kaki sebatas lututnya. Bukan main. Kenapa Palang Liring? Kanuragan yang kau gunakan berubah, Kameswara. Serangan beruntun tadi sama sekali berbeda dengan serangan awal yang kau gunakan. Kau mempunyai mata yang cukup tajam, Palang Liring. Itu tentu serangan beruntun yang bersumber dari ilmu kanuragan Palawa Riung Laut. Benarkah? Hei, kau mengenal ilmu kanuragan yang aku gunakan itu? Menurut yang aku dengar, ilmu Palawa Riung Laut memang ilmu yang luar biasa. Hanya mendiang Ki Ageng Kanigara yang kemudian hari bernama Ki Ageng Pasanggaran yang mampu menarikan ilmu kanuragan itu dengan sempurna. Bukankah demikian kisah Kameswara? Kau pernah mendengar nama Ki Ageng Kanigara? Hanya pernah mendengar kebesaran namanya. Namun aku belum pernah bertemu dengan orangnya. Kau tentu salah seorang muridnya. Iya, aku memang salah seorang muridnya. Bukan hanya murid, akulah anaknya. Anak? Nah, kalau begitu, aku benar-benar melihat sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang. Apa maksudnya? Sikap dan perilakumu sama sekali tidak membawa keharuman dan nama besar ayahmu. Cukup! Jangan sebut-sebut soal itu. Meskipun kau mengenal ayahku dengan baik, aku tidak akan mengubah niatku untuk menghajarmu hingga babak belur. Baik. Bagus. Nampaknya kau akan menggunakan aji pamungkas. Aku akan menerima dengan senang hati. Jangan merasa sungkan di sana. Lakukan saja. Palang Liring yang telah mengambil jarak itu telah mempersiapkan sebuah gerak kembangan awal dari sebuah ajian yang cukup menggetarkan. Kameswara memperhatikan gerak kembangan itu dengan cermat. Mula-mula Palang Liring sedikit menekuk kaki kirinya ke depan, dengan kaki kanan mengambil ancang-ancang yang kokoh ke belakang. Palang Liring melekatkan kedua jemari telunjuk kiri dan kanan ke atas kedua telinganya. Dan setelah itu sikapnya berubah. Ia melangkah ke depan dengan kedua telapak tangan telah saling melekat. Sebuah ajian dahsyat siap dilempar. Cundung Manik. Menilik ciri-cirinya, ajian pemuda yang bernama Palang Liring itu adalah Cundung Manik. Yang aku dengar dari cerita mendiang ayah, aji Cundung Manik adalah jenis aji yang sulit dipelajari karena bersumber dari kesucian hati. Bahkan ayah pernah mengatakan, ajian semacam itu mungkin telah lenyap. Baiklah, aku akan mengembarinya dengan Raga Bajra. Palang Liring yang telah menggenggam ajian piandel di tangannya meloncat dengan kekuatan penuh. Kameswara yang merasa yakin bahwa kemampuannya berada beberapa lapis di atas Palang Liring melepaskan Raga Bajra. Namun tingkat aji Raga Bajra yang dilontarkan sekedar untuk menyimpangi lawannya. Akibat dari benturan itu benar-benar dahsyat. Palang Liring bagaikan menerjang dan membentur sebuah dinding baja. Tubuhnya terpental dan berguling-guling diterima oleh deburan ombak. Sedangkan Kameswara masih merasakan sebuah getar yang mengoyak dadanya. Palang Liring yang basah kuyup berusaha berdiri. Bagaimana kisah anak Palang Liring? Gila! Aji Cundung Manik yang kau gunakan tak sanggup menggetarkan kakiku. Keparat! Kau harus melihat kenyataan bahwa kau tak akan menang melawanku. Aji Cundung Manik yang kedahsyatannya luar biasa itu ternyata hanya sebuah dongeng. Aji itu tak mampu menembus Raga Bajra. Baru Raga Bajra. Belum aku pergunakan ajianku yang lain di sanak Palang Liring. Ayo bangkitlah. Gila. Kau masih mempunyai ajian andalan yang lain. Cepat gunakan ajian andalanmu itu. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan. Keparat. Kecuali kalau kau mau merangkak dan menjilat kakiku, aku akan memaafkanmu. Sebaliknya kalau kau tidak mau melakukan, aku benar-benar akan membunuhmu. Nah, lakukan perintahku. Merangkak dan cium kakiku.
Cepat, lakukan. Sungguh tak kusangka. Tak menyangka bagaimana. Meski kau mempunyai kemampuan tinggi, akan tetapi kau menyimpan hati yang busuk. Persetan apa katamu? Cepat lakukan perintahku. Meski kau bunuh aku tak sudi melakukannya. Baik. Aku tidak merasa rugi untuk membunuhmu. Aku tidak merasa rugi membunuh setiap orang yang aku curigai menjadi kaki tangan Durga para Bandari. Karena kau tidak mau mengaku. Bersiaplah untuk mati. Aku tidak main-main. Aku akan membunuhmu. Bunuhlah aku. Bersiaplah. Persetan denganmu. Kameswara yang telah siap melontarkan ajiannya tersenyum ketika melihat dari lebatnya pohon pandan duri meloncat seseorang. Orang itu ternyata cukup dikenalnya dengan baik. Kameswara tersenyum ramah, bahkan sikapnya terhadap Palang Liring juga berubah. Tatapan mata permusuhan itu tiba-tiba telah hilang. Palang Liring segera mengambil jarak dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa kabar Ki Putut Gajah Wengker? Kabarku baik, Nak Mas Kameswara. Aku sudah menduga. Walaupun sebelumnya aku merasa heran dan sulit percaya, namun ternyata benar dugaanku. Bahwa di wilayah yang sedemikian jauhnya dari Padepokan Dandan Kandaga, ternyata terjamah pula oleh sentuhan sejuk tangan Bapak Dewi Payala. Apa maksudmu, Nak Mas Kameswara? Maafkan aku Kisanak Palang Liring. Aku sama sekali tidak bermaksud kasar kepadamu. Namun apa yang aku lakukan adalah untuk memaksa seseorang yang sedang bersembunyi di balik rimbunnya pohon pandan duri supaya mau keluar dari persembunyiannya. Jadi kau tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Kau memiliki Aji Cundomanik. Ajian itu hanya dimiliki oleh Bapak Panembahan Dewi Payana. Siapapun kau tentu mempunyai hubungan dengan Bapak Panembahan Dewi Payana. Jagat Dewa Batara. Benar bukan? Iya, memang demikian adanya. Nampaknya akan banyak keterangan yang akan kudapatkan. Menilik Ki Putut Gajah Wengker telah berada di sini pula. Mari Ki Putut, mari Kisanak Palang Liring. Kita berbicara di atas bebatuan di sana itu. Palang Liring merasa bagai teraduk permukaan hatinya melihat kenyataan Kameswara ternyata tidak bersungguh-sungguh memaksakan permusuhan dengannya. Dengan hati yang masih diliputi tanda tanya, Palang Liring memenuhi keinginan Kameswara untuk berbicara di atas bebatuan yang cukup besar yang teronggok bagai gajah tidur di atas pasir. Kameswara menoleh. Hati pemuda itu berdesir melihat perahu kecil itu tetap berada di sana. Ceritakan Ki Putut. Bagaimana Ki Putut bisa sampai di tempat ini pula? Tempat ini sangat jauh, Ki Putut. Sang Panembahan yang telah memerintahkan kepada Nak Mas Kameswara. Bukan main. Mata Sang Panembahan benar-benar tajam. Serasa beruh saat durungi winara. Sehingga Bapak Panembahan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Akan tetapi anehnya Ki Putut Gajah Wengker, aku sendiri hingga saat ini belum tahu apa yang akan terjadi. Sang Panembahan mengatakan bahwa waktunya telah tiba, Nak Mas. Waktunya telah tiba? Waktu untuk apa? Waktu apa yang telah tiba? Perang besar antara hitam dan putih. Perang besar antara terang melawan gelap. Kebajikan melawan kejahatan. Kameswara memandang Putut Gajah Wengker dengan tatapan mata tak berkedip. Dirasakan oleh Kameswara, jawaban Ki Putut Gajah Wengker itu sudah jelas. Tetapi apa yang terkandung di baliknya justru tidak dimengerti. Putut Gajah Wengker tersenyum. Kameswara memandang Putut Gajah Wengker dengan tatapan mata tak berkedip. Dirasakan oleh Kameswara, jawaban Ki Putut Gajah Wengker itu sudah jelas. Tetapi apa yang terkandung di baliknya justru tidak dimengerti. Putut Gajah Wengker tersenyum. Kau merasa bingung, Nak Mas Kameswara? Benar, Ki Putut. Jawaban Ki Putut kelihatannya jelas. Akan tetapi justru menjadi tidak jelas. Ki Putut mengatakan bahwa waktunya telah tiba.
saat terjadinya perang besar antara kebenaran melawan kejahatan telah tiba. Jika tidak salah, yang dimaksud tentu perang antara keinginan Durga para Bandari dan pihak yang melawannya. Benar demikian bukan? Iya, benar Nak Mas. Apa maksudnya Ki Putut? Di luar dugaan, kita tidak bisa menunggu hingga saat bayi itu dewasa. Sudah tiba waktunya, atau sudah hampir dekat saatnya, putra Nak Mas menunaikan tugasnya. Bagaimana Ki Putut? Keadaan ini memang sulit dimengerti, Nak Mas Kameswara. Anakku, Kameswara masih baik, Ki Putut. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Mungkin karena putra Nak Mas masih bayi, masih tidak bisa melakukan apa-apa. Durga para Bandari memanfaatkan keadaan itu. Aku tidak mengerti. Aku masih tetap tidak mengerti Paman Putut Gajah Wengkar. Kecuali jika yang dimaksud adalah pertempuran besar itu tanpa melibatkannya, tanpa melibatkan anakku, dan para pemilik raja itu yang melakukan, disertai oleh orang-orang yang ikut berpihak. Melibatkannya, Nak Mas. Bahkan perlu Nak Mas ketahui, putra Nak Mas saat ini telah berada di sekitar tempat ini pula. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.